Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mila dari kelas 6R1A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis website pada materi akhlak untuk meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar siswa kelas 9 MTS Al-Hairiyah Mergagiri untuk memenuhi ujian akhir semester. Bab 1. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Perkembangan penggunaan internet di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 79%. Dan total populasi Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan internet sebagai sarana pembelajaran memberikan peluang besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel. Dalam konteks pendidikan nasional, pemerintah juga mendorong implementasi pembelajaran berbasis teknologi melalui berbagai kebijakan yang mendukung digitalisasi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran berbasis website menjadi salah satu alternatif yang relevan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan akhlak peserta didik. Melalui pembelajaran PAI, siswa tidak hanya diharapkan menguasai aspek kognitif, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi penting dalam mata pelajaran PAI adalah materi akhlak. Materi ini bertujuan untuk membentuk perilaku peserta didik agar memiliki karakter sesuai dengan ajaran Islam, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, pembelajaran materi akhlak masih menghadapi berbagai kendala. Proses pembelajaran seringkali masih berpusat pada guru dengan metode ceramah dan penggunaan media yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan siswa cenderung pasif, kurang termotivasi untuk belajar secara mandiri, serta mengalami kesulitan dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai akhlak yang dipelajari. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran yang menarik dan interaktif juga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Menurut Zimmerman tahun 2002, kemandirian belajar merupakan kemampuan peserta didik untuk mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sendiri. Siswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi cenderung lebih aktif mencari informasi, memiliki motivasi belajar yang baik, serta mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Sebaliknya, rendahnya kemandirian belajar dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap guru, sehingga menghambat proses pembelajaran. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, sekaligus mendorong terbentuknya kemandirian belajar. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan media pembelajaran berbasis website. Media pembelajaran berbasis website memungkinkan penyajian materi secara lebih
menarik melalui kombinasi teks, gambar, video, animasi, latihan soal, serta fitur evaluasi yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa. Dengan demikian, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan masing-masing. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Suryadi tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis website mampu meningkatkan motivasi belajar, kemandirian belajar, dan hasil belajar siswa secara signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putra et al. Tahun 2024 juga menyimpulkan bahwa media pembelajaran digital berbasis website digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu penelitian pengembangan media pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik terhadap pembelajaran yang lebih menarik, fleksibel, dan mendukung pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Website pada Materi Akhlak untuk meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam masih belum optimal. Yang kedua, pembelajaran yang digunakan pada materi akhlak masih terbatas dan kurang interaktif. Yang ketiga, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru, sehingga partisipasi siswa belum maksimal. Yang keempat, kemandirian belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri masih relatif rendah. Yang kelima, sebagian siswa masih mengalami kesulitan memahami materi akhlak secara mendalam. Yang ketujuh, hasil belajar siswa pada materi akhlak belum mampu mencapai tingkat yang optimal. Yang ketujuh, belum tersedia media pembelajaran berbasis website yang secara khusus dikembangkan untuk materi akhlak di MTS Al-Khairiyah Margagiri. Selanjutnya C. Batasan masalah. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website. Yang kedua, materi yang dikembangkan adalah materi akhlak untuk siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri. Yang ketiga, penelitian difokuskan pada pengukuran kelayakan media, kemandirian belajar siswa, dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media yang dikembangkan. Yang keempat, subjek penelitian adalah siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri pelajaran tahun 2026 sampai 2027. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website pada materi akhlak untuk siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri? Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website yang dikembangkan berdasarkan penelitian ahli media, ahli materi, dan pengguna? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website terhadap kemandirian belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri? Yang keempat, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website terhadap hasil belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website pada materi akhlak yang layak digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri. Yang selanjutnya ada yang pertama tujuan umum, yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website pada materi akhlak. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan pada pembelajaran berbasis website berdasarkan validasi ahli media, ahli materi, dan respon pengguna. Mengetahui peningkatan kemandirian belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis website. Yang keempat,
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis website. F. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Yang pertama, menambahkan khazanah keilmuan dalam bidang teknologi pendidikan, khususnya pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website. Yang kedua, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran digital dalam meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran berbasis teknologi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat praktis bagi siswa, membantu siswa memahami materi akhlak secara lebih mudah dan menarik, meningkatkan kemandirian belajar melalui akses pembelajaran yang fleksibel, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pendidikan agama Islam. Manfaat bagi guru, menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif dan interaktif, membantu guru dalam menyampaikan materi akhlak secara lebih efektif, mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi digital. Manfaat bagi sekolah, mendukung program digitalisasi pembelajaran di sekolah, meningkatkan kualitas proses pembelajaran pendidikan agama Islam, menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Bagi peneliti, menambah pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis website, mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengembangkan research and development, menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penelitian selanjutnya. Bab 2 ada landasan teori. A. Pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah proses menghasilkan atau menyempurnakan media agar lebih efektif digunakan dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan model ED yang terdiri dari analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Yang kedua, media pembelajaran berbasis website. Media pembelajaran berbasis website adalah media yang memanfaatkan teknologi website sehingga siswa dapat mengakses materi, video, latihan soal, dan evaluasi kapan saja dan di mana saja. Media ini mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan mandiri. Yang ketiga ada pendidikan agama Islam dan materi akhlak. Pendidikan agama Islam bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Materi akhlak dipilih karena berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku siswa sesuai ajaran Islam. Yang keempat, kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah kemampuan siswa mengatur dan mengelola proses belajarnya sendiri. Indikatornya meliputi inisiatif belajar, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, serta hasil evaluasi diri. Selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran yang dapat dilihat dari pemahaman materi dan nilai evaluasi yang diperoleh siswa. Yang keenam, kerangka berpikir dan hipotesis. Pengembangan media pembelajaran berbasis website diharapkan dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah media yang dikembangkan, layak digunakan, dan mampu meningkatkan kemandirian serta hasil belajar siswa. Yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development, yaitu R&D, yang bertujuan mengembangkan dan menguji media pembelajaran berbasis website. Yang kedua, model pengembangan. Model yang digunakan adalah EDA, yaitu analisis, design, development, implementation, evaluation. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri dari ahli materi, ahli media, dan siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri sebagai pengguna media yang dikembangkan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan tes hasil belajar. Yang kelima, teknik analisis data. Data dianalisis untuk mengetahui tingkat kelayakan media, kemandirian belajar siswa, dan peningkatan hasil belajar melalui nilai present dan post-test.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan bab 1, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemandirian belajar dan hasil belajar siswa pada materi akhlak, serta belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan media pembelajaran berbasis website sebagai solusi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Pada bab 2 juga dijelaskan bahwa media pembelajaran berbasis website memiliki kelebihan karena dapat diakses kapan saja, bersifat interaktif, dan mampu mendukung kemandirian belajar siswa. Dengan adanya media ini, siswa diharapkan lebih aktif dalam belajar, sehingga hasil belajar juga lebih meningkat. Pada bab 3 dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan metode EDI yang meliputi tahapan analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi melalui metode tersebut. Media yang dikembangkan akan diuji kelayakan dan keefektifannya dalam meningkatkan kemandirian belajar serta hasil belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemandirian dan hasil belajar siswa pada materi akhlak. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis website yang didukung teori penyedia pembelajaran, kemandirian belajar, dan hasil belajar. Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model EDI. Harapannya media yang dikembangkan dapat dinyatakan layak dan mampu meningkatkan kemandirian serta hasil belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website pada materi akhlak karena masih rendahnya kemandirian belajar dan hasil belajar. Melalui pengembangan media berbasis website dengan model EDI, diharapkan dapat menghasilkan media yang layak, menarik, dan efektif, sehingga mampu meningkatkan kemandirian belajar serta hasil belajar siswa kelas 9 MTS Al-Khairiyah Margagiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.